Ganjar tembus 40%, survei Litbang Kompas. Prabowo mendekat dan Anies masih turun. Beredar hasil survei terbaru versi Litbang Kompas yang kembali menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit dengan hanya 23,2%. Angka yang cukup bikin prihatin kubu koalisi perubahan. Jika melihat jarak yang cukup jauh dengan Ganjar Pranowo yang menyentuh 40%, sedangkan sisanya 36,8% milik Prabowo Subianto. Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 itu pun mendapati bahwa ada kenaikan signifikan dari Prabowo Subianto yang sebelumnya di bawah 30%, sedangkan Ganjar Pranowo naik tipis dan Anies Baswedan kembali turun. Perolehan persentase elektabilitas ini tentu setidaknya menimbulkan reaksi yang berbeda dari ketiga kubu masing-masing tokoh tadi. Karena kalau dibiarkan dan tidak direspon dengan tepat, maka elektabilitas mereka akan turun, terutama Anies yang semakin menyedihkan. Kubu koalisi perubahan tampaknya kudu memutar otak dan memeras keringat lebih kalau mau menaikkan elektabilitas Anies yang semakin tertinggal. Cara-cara kamuflase dengan menggambarkan Anies sebagai sosok yang santun, toleran, dan tidak menyerang kandidat lain tampaknya tidak efektif, karena publik sudah membaca adanya niat terselubung di sana. Jadi, bersiaplah untuk melihat munculnya strategi kampanye yang lebih agresif dari kubu ini, baik lewat opini para elit partai, kader dan pendukung fanatik, hingga ex-Wapres RI Yusuf Kala yang akan semakin terang-terangan mendukung Anies. Jangan lupa pula bahwa potensi perpecahan koalisi masih mungkin terjadi dengan manuver Gerindra atau Golkar yang bergerilya ingin mengajak Demokrat bergabung. Sementara PKS biarkan saja kembali menjadi oposisi setidaknya 5 tahun lagi dengan tetap berteman sama Nasdem. Prabowo yang pada tulisan sebelumnya saya sebut sudah kehilangan momentum emas karena kesempatan terbaik datang pada 2014, kini mungkin akan mengincar The Last Chance yang jika hanya dilihat dari elektabilitas memang bisa menjadi alasan kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Namun bagi saya secara usia dan kondisi fisik, kekuatan Prabowo agak meragukan untuk bisa memimpin negeri ini dengan kondisi prima selama 5 tahun. Kalau ada apa-apa di tengah periode kepemimpinan bagaimana? Artikan sendiri ya. Meskipun begitu, dengan niat dan semangat yang tampaknya tidak terbendung, sukar bagi kita untuk berharap Prabowo batal maju sebagai capres. Kecuali ada something big happen yang membuat Prabowo berubah pikiran. Terakhir, ada Ganjar Pranowo dan kubu PDI Perjuangan yang praktis sampai hari ini baru didukung oleh Hanura dan P3, tapi masih perlu berjuang meyakinkan publik agar melirik Ganjar Pranowo, terutama dari kalangan relawan, pemilih Presiden Jokowi, dan swing voters yang masih cukup besar karena ada di kisaran 10-12%. Namun, masa pendaftaran masih lama dan peta politik masih bisa berubah. Apalagi kita tahu masih ada kasus korupsi BTS yang menimpa Sekjen Nasdem Johnny Plate, yang kalau sampai bernyanyi karena nggak mau dibui sendiri, potensi terjadi goncangan politik terutama di kubu koalisi perubahan akan terjadi. Bersiaplah, bersiaplah Bang Paloh. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syu.com, ditulis oleh Witoto SP. Bagaimana menurut Anda?